Vokasi Pertanian itu mendampingi 91 SMK. Tapi kami dibagi-bagi Ibu Bapak. Nah, kebetulan saya ditunjuk oleh lembaga, saya ditugaskan untuk mendampingi sekolah Ibu Bapak. Jadi SMK Negeri 1 Singgahan Tuban ya. Nah, terkait pendampingan, nanti saya mungkin akan share screen. Saya dikasih akses ya. Oke, Pak. Oh ya, oke. Terkait dengan itu, nanti saya ingin mencoba, karena ini kan pertemuan awal Ibu Bapak ya, karena nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya, tidak hanya pertemuan ini, itu bisa dilakukan secara daring maupun dilakukan secara luring. Kemudian yang kedua, tentunya ada pendampingan juga yang berasal dari perguruan tinggi ya. Oke, Pak, betul. Oke. Yeah. Kalau yang dari perguruan tinggi mana ya? Universitas Muhammadiyah Gresik. Oh, Universitas Muhammadiyah Gresik. Ya. UMG. Gresik nggih, UMG nggih. Nggih. Tuban itu ini ya apa? Kan ada perguruan tingginya juga nggih, universitas apa saya lupa. Saya pernah ke sana, Pak. Uniro. Universitas Ronggolawe. Ya, Ronggolawe, ya Ronggolawe. Saya pernah ke sana, Pak. Saya pernah ke ke apa? Universitas Ronggolawe ya. Ya. Iya. Oh, Ronggolawe tidak mengajukan untuk ini ya, sebagai pendamping ya, berarti kemungkinan. Kemungkinan udah. Iya, nggak apa-apa. Saya share screen dulu ya. Iya. Ibu Bapak bisa ini apa membaca ini, terlihat Ibu Bapak maksudnya terbaca bisa. Bukan terlihat bisa terbaca ya. Terbaca Pak. Oke. Ibu Bapak ini bisa terbaca. Nanti saya ingin menyampaikan. Nah, ini saya Supriyadi dari BPPP MPP Pertanian. Nah, sekarang posisinya adalah pendampingan IHT. Jadi meskipun IHT kan sudah dilaksanakan Ibu Bapak ya, berdasarkan data yang ada di kami. Iya, Pak. Ya, berdasarkan data yang sudah ada di kami, itu IHT sudah dilakukan, maka nanti prosesnya adalah saya ingin melakukan, seharusnya bahwa pada saat IHT itu, saya melakukan pendampingan pada saat proses itu tadi, pada saat proses, saya terlibat di dalam pelaksanaan IHT tadi. Tapi karena ini berjalan secara paralel, di balai sedang disiapkan terkait dengan pendampingan IHT, terus ada beberapa sekolah sudah melakukan, maksudnya gini, ada sekolah yang sudah melakukan, sudah selesai. Tapi ada sekolah yang masih proses berjalan. Kemudian ada satu sekolah lagi yang sama sekali belum melaksanakan. Nah, pertanyaan saya, untuk SMK Negeri 1 Singgahan, ini sudah melaksanakan di tanggal berapa ya Pak? Ya? Sampai tanggal berapa? Tanggal 1 sampai 9. Betul Pak Suntari ya? 1 sampai 9. Hari Agustus ya? 1 sampai 9. 1 sampai 9 Juli. Juli, Pak. Oh, Juli ya? Ya, sebelum masuk itu kita sudah melaksanakan karena himbauannya dari Bapak Kepala Sekolah, dari Pak siapa ya? Dari Direktur Vokasi atau dari Pak Bakron gitu loh, Pak. Oh iya, Pak Bakron itu. Pak Bakron ya? Iya. Pokoknya sebelum masuk harus sudah IHT gitu. Oh iya. Pak Bakron tuh Direktur SMK, Pak. Iya. Ya, Direktur di Direktorat SMK. Tapi Pak Bakron
saat itu menjabat direktur Pak ya. Ya, Tapi sekarang Pak Bahrun posisinya sudah tidak direktur lagi gitu. Iya, iya Pak. PLT sekarang. Ya, Siap. ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ini kan sebuah proses ya. Ibu Bapak sudah melaksanakan 1 sampai 9 Juli 2021. Nah, sehingga saya posisinya di sini adalah pendampingan, tentunya pendampingan pasca ya. Pasca IHT, tapi nggak apa-apa. Itu memang saat ini ada 3 pendampingan pasca yang sudah IHT, ada yang sedang berproses masuk, ada yang menyiapkan supaya IHT itu di akhir September ini semua sudah harus selesai gitu. Karena kan jumlahnya kan 900-an ya SMKPK itu. Nah kalau untuk yang bantuan yang dapat dari pertanian itu, maksudnya yang bidangnya pertanian, meskipun di sekolah tidak hanya buka bidang pertanian itu sejumlah 91 gitu. Nah mungkin nanti saya mencoba untuk menggali terlebih dahulu, kemudian nanti mungkin bisa ya kalau tidak jelas langsung ditanyakan saja nggak apa-apa. Nanti kita bisa saling berdiskusi, Bapak. Untuk komite pembelajaran ini jumlahnya berapa Pak di sekolahnya, Pak? 14 ya? 14. Okay. Eh 14 ya. Nah, pada saat IHT itu sekolah menggunakan panduan ini enggak, Ibu Bapak? Panduan yang diterbitkan dari Mitras, Direktorat menggunakan, Pak. Menggunakan ya? Menggunakan. Oke. Menggunakan ini. Nah, terus kemudian yang 14 komite pembelajaran itu sudah mendapatkan BIMTEK sebelum melaksanakan IHT ya? 80%, Pak. Belum ya, semuanya. Ya. Oh iya, yang 14 ini baru 80%. Enggak, yang pada waktu itu, pada waktu IHT itu ada 3 orang yang belum, termasuk saya, itu belum pada waktu itu, Pak. Oh iya, karena kan waktu itu kan ada BIMTEK komite pembelajaran. Nah, BIMTEK komite pembelajaran ini yang dari 14 ini yang ikut berapa orang? Sudah, kalau sekarang sudah hampir semuanya, tapi pada saat IHT itu sekitar 10. Iya, Pak Sun. Sekitar 10 ada. Ya, maksudnya kan sebelum sekolah melaksanakan internal IHT itu kan guru-guru kan di BIMTEK ya, yang 10 hari juga. Ya. Itu sekitar 10-an ya? Iya. Sekitar 10-an. Yang membimtek dari mana ya waktu itu? Dari pengawas, kepala sekolah, kemudian dari kita guru komite pembelajaran. Oh bukan, maksudnya pada saat BIMTEK. Jadi kan sekolah ini, iya. BIMTEK-nya Bapak Ibu guru tim komite ini, Pak. J. Itu dari mana? Dari P4TK dan Widya Suara, Pak, kalau sejarah, Pak. J. Buatan, Pak. Ini yang dimaksud Pak Supriyadi, mungkin sebelum kita melakukan IHT ini ada BIMTEK tersendiri dari pendamping mungkin Pak Nusgi atau pengawas gitu. Bukan, maksudnya kan enggak 10 hari yang kita BIMTEK itu loh dari mana? Iya. Kalau saya dari BISPAR, Pak. Dari Malang. Saya ini BPMPV Pertanian. Ada yang dari BISPAR, kemudian ada yang dari Malang. Malang ya, Malang ya. Terus P4TK dan Widya Suara, Pak. Oh iya, maksudnya dari BPMPV Pertanian ya. Oh, ada yang dari Balai Pertanian ya. Balai Pertanian siapa aja? Bu Rika. Kenal lah tuh. Iya, halo Bu Rika. Ya nggak apa-apa. Nggak kenal orangnya juga nggak apa-apa. BISPAR. Bu Rika. Mikrofonnya Bu Rika.
Oh ya, nggak Masih di mute, Bu Mika, Bu Rika masih di mute, belum bunyi. Ya, nggak apa-apa. Oke, berarti memang sudah dilakukan BIMTEK ya? Iya, Pak. Ya. Kemudian Pak Zainuddin dari Pak Zainuddin. Pak Zainuddin Yudo ya? Oke, Pak Zainuddin Yudo, Pak Yudo. Pak Zainuddin Yudo. Baik Ibu Bapak, saya lanjutkan. Nah, saya itu Ibu Bapak bisa membaca ini enggak? Kurang terlihat. Kurang jelas. Oh, kurang ya. Oke. Kurang besar, Pak. Diperbesar, Pak. Ya, ya. Sudah terbaca Ibu Bapak? Ampun. Ya, baik Ibu Bapak, terkait dengan SMKPK ini itu dilakukan pendampingan dari perguruan tinggi dengan dari balai. Nah, yang dari balai itu lebih ke pendekatan pembelajaran, jadi implementasi pembelajaran. Kemudian kalau yang di perguruan tinggi itu lebih ke arah bagaimana melakukan link and match dengan dunia usaha atau dunia kerja. Nah, saya tidak akan nyebrang ke sana, tapi saya lebih ke arah bagaimana melakukan implementasi pembelajaran. Itu secara total sampai nanti di bulan Desember. Nah, sebelumnya itu sebenarnya kegiatan ini sudah diawali dengan dilakukannya adalah prapendampingan sebenarnya. Nah, prapendampingan itu pada saat dilakukan rakor. Saya agak lupa rakornya, kalau tidak salah sekitar 2-3 minggu yang lalu rakornya itu. Nah, rakornya itu dihadiri oleh 91 kepala sekolah. Kemudian yang mendampingi saat itu siapa ya Pak Y? Yang rakor dengan balai? Atau hanya kepala sekolah saja waktu itu? Oke, Pak. Mungkin kepala sekolah, Pak. Saya enggak. Oh, hanya kepala, enggak apa-apa. Mungkin Bu Rika. Berarti Enggak, Pak. Oke, enggak apa-apa. Berarti ini sebenarnya sudah dilakukan. Jadi kepala sekolah itu rakor dengan balai. Saat itu balai dihadiri oleh Widya Iswara pendamping, itu termasuk saya. Kemudian ada kepala sekolah di sana, tapi dilakukan secara daring gitu, secara daring. Berarti ini sebenarnya sudah dilakukan. Kemudian langkah berikutnya itu nanti setelah ini, setelah prapendampingan dilakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini itu nanti akan berproses selesai sampai pertengahan Desember. Jadi sekitar tanggal 15 Desember itu harus selesai gitu, harus selesai. Kemudian pendampingan tugas saya itu apa nanti supaya nanti tidak miskomunikasi dengan sekolah. Itu pendampingan yang pertama ini terkait dengan ini Bapak, dengan perencanaan persiapan pembelajaran. Nah, perencanaan dan persiapan pembelajaran itu yang pertama adalah pendampingan lebih kurang sekitar 3 JP selama proses IHT secara daring. Tetapi karena proses IHT-nya sudah selesai, maka saya pendampingannya adalah sebenarnya bukan proses, tapi setelah IHT. Gitu. Nah, yang ini kapan dilakukan? Nah, dilakukan ya saat ini gitu. Ini yang pertama ini dilakukan saat ini. Kemudian nanti setelah itu akan dilakukan pendampingan luring. Jadi saya nanti datang ke SMKPK, khususnya di SMK Singgahan, Pak. Hilang ya? Hilang. Di SMK Hilang. Singgahan. Hilang. Bukan, ininya hilang ya? Iya. Hilang. Oke, tapi ada sekarang?
Ada. Oke. Mohon maaf. Nah, nanti saya itu akan datang di SMK Negeri 1 Singgahan Tuban itu 4 hari. Jadi 4 hari itu adalah 4 hari efektif di sana gitu. Itu nanti setelah ini, jadi setelah saya melakukan pendampingan yang sekarang ini, nanti kami ingin hadir di sana, saya hadir di sana itu 4 hari nanti. Nah, kemudian berikutnya adalah nanti akan dilakukan juga namanya pelaksanaan pembelajaran. Jadi pendampingan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini nanti akan dilakukan yang 32 JP ini kira-kira sekitar September ini sampai mungkin pertengahan Oktober, mudah-mudahan itu saya sudah bisa datang ke sana gitu, karena pendamping itu datang ke beberapa sekolah sehingga nanti perlu dijadwalkan supaya istilahnya tidak overlap dengan SMK lain gitu. Nah, kemudian nanti dalam pendampingan pelaksanaan pembelajaran itu yang pertama itu dilakukan moda daring 3 JP kali 4 kali. Nah, nanti kita akan ketemu itu sekitar 4 kali lagi untuk moda daringnya. Kemudian nanti akan datang lagi ke sana itu moda luring, jadi tatap muka dengan ibu bapak itu selama 4 hari juga, tetapi efektif 2 hari di sana. Jadi nanti ada 2 orang. Nah, 2 orang itu siapa nanti kita belum tahu. Nanti kita mencoba untuk menjadwalkan untuk kedatangan ke sana. Kemudian yang terakhir nanti akan dilakukan asesmen pembelajaran, pendampingan asesmen pembelajaran. Itu nanti moda daringnya 3 JP, kemudian 2 kali pendampingan. Jadi 2 kali kali 3 JP. Kemudian yang terakhir nanti dilakukan moda luring di SMK 1 kali tapi 2 orang. Ini selama 4 hari gitu. Nah, ini proses pendampingan yang nanti dilakukan sampai kira-kira terjadwal itu sampai 15 Desember gitu. Mudah-mudahan bisa selesai semua ini yang dilakukan. Kemudian ada pasca pendampingan, ini ada 2 hal. Yang pertama itu terkait dengan saya harus melaporkan kegiatan selama kegiatan pendampingan. Kemudian sekolah membuat laporan pelaksanaan pembelajaran lanjutan. Artinya sekolah itu mendesain pembelajaran yang setelah Desember 2021 itu untuk yang 2022 nanti akan seperti apa itu. Itu Ibu Bapak gambaran umum terkait dengan pelaksanaan pendampingan implementasi pembelajaran. Barangkali Ibu Bapak ada yang ditanyakan, silahkan sebelum saya lanjutkan. Silahkan Ibu Bapak kalau ada yang bertanya. Untuk pendampingan Pak, apakah Pak Prin nanti juga termasuk laporan keuangan atau hanya teknis di pembelajaran Pak? Oh iya. Saya hanya terkait dengan pendampingan implementasi pembelajaran. Jadi kalau terhadap pertanggungjawaban penggunaan penganggaran SMKPK yang mendapat bantuan dari Direktorat SMK, itu komunikasinya adalah dengan Direktorat SMK, jadi bukan ke kami. Termasuk pendamping yang dari perguruan tinggi. Jadi pendamping yang dari perguruan tinggi dan pendamping yang dari balai itu tidak terkait dengan pendampingan bagaimana bantuan penggunaan dana itu bukan pada posisi di kami gitu. Itu ada di posisi Direktorat SMK. Nah, nanti silahkan terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana tadi. Nah, pertanyaan saya, dana yang turun itu sebelum IHT atau setelah IHT, Pak? Nah ini Pak, saya juga belum pahami.
Ada yang paham di antara yang hadir di sini? Bu Winda barangkali. Ini kegiatannya kan ada dua, Pak. Ada fisik dan non fisik. Ya, Iya, itu maksudnya? Yang sudah turun itu apakah itu fisik atau non fisik itu kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Pak Supriyadi. Saya Bu Winda kalau masih ingat. Oh iya, Bu Winda ya. Ini untuk dana yang sudah turun itu dana non fisik, dana yang fisik, non fisiknya belum turun. Masih dana yang fisik yang sudah turun untuk KPK. Jadi kemarin memang waktu pelaksanaan IHT kami sempat bingung untuk pendanaannya karena menunggu kalau dilaksanakan menunggu karena kemarin kan harus segera dilaksanakan, kalau menunggu dana yang non fisik juga itu ya agak lama, jadi kebingungan kemarin itu. Oh iya. Tapi akhirnya tetap dilaksanakan. Oh ya, nggak apa-apa. Terkait dengan pertanggungjawabannya nanti pertanyaannya bukan di saya, Oke, Pak. Nanti kalau saya sebenarnya beberapa hal tahu, tapi saya bukan kewenangan saya gitu. Jadi bukan kewenangan saya, sehingga informasi itu takutnya salah gitu, sehingga tetap satu pintu dari Direktorat SMK gitu, yang terkait dengan pertanggungjawaban. Itu Ibu Bapak. Kemudian kalau dari alur proses ini nanti sudah tergambar Ibu Bapak ya? Oke, Pak. Ya, soalnya saya itu di SMK Negeri 1 Singgahan Tuban, kemudian 3 SMK yang lain gitu. Tapi mudah-mudahan saya menjadwalkan selama nanti sampai Desember ini semua bisa dilakukan dengan lancar. Insya Allah ya. Nah kemudian, ini karena sekolah kan sudah melakukan IHT ya. IHT-nya selama 10 hari berarti ya? 8 hari. 8 hari ya? 8 hari ya. Tanggal 1 sampai 9 Juli. Oh, 19 ya? Iya, 1 sampai 9, cuman terpotong hari Minggu nggih Pak Wawan nggih? Iya, hari Sabtu masuk. Ya, itu harus dipenuhi 10 hari Ibu Bapak. Ya nanti gimana caranya lah, Ibu Bapak yang lebih tahu lah, supaya itu nanti terpenuhi. Kemarin itu hitungannya jam, Mbak, 74 jam. Iya. Oh, tapi 74 JP tercapai ya? Tercapai. Oh, tambah gitu? Ada ujian itu loh. Iya, ada ujian kan? Iya. Itu 2 jam. Itu kan di luar jam pelajaran itu. Oh iya. Soalnya kebanyakan sekolah ini dilakukan 10 hari itu. 10 hari sehingga 74 JP ini dicapai dalam 10 hari. Tapi kalau 8 hari berarti sehari itu hampir 10 jam ya? Iya Pak, sampai maghrib. Ya, ya nggak apa-apa. Baik Ibu Bapak, saya lanjutkan. Nah, karena saya harus karena pasca IHT, maka saya ingin menanyakan pada saat persiapan. Jadi sebelum IHT dilaksanakan sekolah, ini komite pembelajaran melakukan pertemuan persiapan pelaksanaan IHT ya? Iyalah, enggak ya, masa enggak ya? Terus kepala sekolah ya tentunya adalah melakukan analisis kapan akan dilakukan IHT, termasuk pengambilan keputusan kapan akan dilaksanakan IHT. Tapi karena ini sudah dilaksanakan ya saya hanya mencoba untuk istilahnya kita saling cek bersama gitu, sehingga nanti supaya SOP yang terkait dengan pelaksanaan SMK PK itu tidak menyimpang gitu. Kemudian terkait dengan persiapan juga, itu ada susunan panitia penyelenggara IHT tidak Ibu Bapak? Ada Pak. Adanya. Terus jadwal pelaksanaan jelas ya karena sudah berlangsung, tapi nanti ini kan tetap harus dilengkapi ya kalau misalnya nggak ada.
Kemudian pembagian tugas mengajar. Ada. Si A mengajar materi apa adanya, kemudian perlengkapan dan kebutuhan. Nah, ini mestinya yang disiapkan pada saat persiapan sebelum melaksanakan IHT. Nah, kemudian pada saat direncanakan itu, apakah berkoordinasi dengan balai, terus kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian perguruan tinggi? Ada nggak 3 unsur tadi? Kemarin yang belum itu kelihatannya dari perguruan tinggi, Pak. Perguruan tinggi belum ya? Dari dinas, terus dari balik kemarin ada form untuk melakukan IHT-nya. Oh iya. Anaknya ini dengan formnya itu. Pak. Oke, terima kasih Pak informasinya. Nah, terkait dengan pada saat pelaksanaan IHT itu mengundang dari balai itu siapa ya Pak ya yang dihadirkan pada saat itu? Ada nggak Pak? Kalau tidak ada Pak, tidak ada yang hadir Pak. Oh berarti, oke ya. Belum ada waktu itu ya, tidak ada ya, tidak ada pada saat itu. Ya, belum ditunjuk mana ikut mana. Oh ya, soalnya memang waktu itu masih simpang siur, nggak apa-apa. Artinya kan ini karena sekolah ini kan melaksanakan sebelum bukan sebelum ya. Iya. Inisiatifnya cukup tinggi sehingga ini dilaksanakan 1 sampai 9 Juli ini. Ya. Tapi memang ada beberapa sekolah yang memang melakukan itu juga sih Pak, tanggal 1 sampai 9 Juli. Kemudian iya Pak, gimana Pak? Kita pernah komunikasi dengan perguruan tinggi, itu ternyata perguruan tinggi belum dapat SK dari kementerian, jadi nggak berani. Oh iya, betul. Ya, makanya kan semua ini kan berdasarkan penugasan ya. Saya juga kalau tidak ditugaskan juga nggak akan bergabung dengan ibu bapak juga gitu. Karena saya ditugaskan, maka saat ini saya bergabung dengan ibu bapak. Saya lanjutkan ibu bapak ini. Sebentar. Kemudian yang persiapan tadi tentunya adalah dilaksanakan gitu ya. Nah sekarang terkait dengan pelaksanaan setelah pasca pelaksanaan, bukan pasca ya, pada saat pelaksanaan itu kan termasuk nanti paskanya harus melakukan pelaporan. Nah, apakah pelaporan yang pertama itu setelah pembukaan itu dilaporkan ke ini SIM PKB? Oke, Pak. Alhamdulillah Pak, untuk sekolah kita dari laporan 1, 2, 3 sudah selesai ya? Di SIM PKB-nya Bapak Kepala Sekolah. Iya. Oh iya. Oke, sip berarti. Tapi sesuai dengan ini ya. Jadi setelah beberapa hari pembukaan atau hari itu juga setelah pembukaan laporkan. Kemudian laporan kedua pada saat proses IHT mungkin di pertengahan, kemudian yang ketiga pada saat selesai diselenggarakan. Kalau pembukaannya setelah 2 hari, Pak. Oh, setelah 2 hari saat itu dilaporkannya? Iya, 2 hari. Enggak apa-apa. Nah, kemudian kalau pelaporan yang disampaikan ke balai sudah ya, Pak? Belum, Pak. Yang ke balai kita juga belum, maksudnya kemana, lewat mana belum ya, tahu. nanti gini, Pak. Nanti bisa membuat laporan, itu nanti bisa disampaikan ke saya, Pak. Oke. Iya. Dan ini sebenarnya paling lambat 2 minggu setelah IHT kalau yang ke SIM PKB ya. Tapi tadi sudah dilakukan ya, alhamdulillah, artinya proses SOP yang harus dilakukan oleh sekolah itu sudah on the track, jadi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Kemudian tentunya sekolah melakukan tindak lanjut ya terhadap IHT itu sendiri. Jadi
pada saat proses IHT itu kan ada latihan-latihan di situ, kemudian dalam rangka kan memang memahami apa pembelajaran paradigma baru kan begitu. Kemudian salah satunya adalah menindaklanjuti adalah terkait dengan penyusunan KOS, jadi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Itu dilakukan ya Pak ya? Nggih. Oke. Kemudian guru pesertanya saat itu kelas 10, 11, 12 atau hanya kelas 10 Pak? Kita prioritaskan kelas 10, cuma akhirnya yang lainnya agar tahu akhirnya semuanya Pak. Oh iya iya. Nggih. Ya. Intinya semua warga itu memang harus warga sekolah khususnya ya guru itu, kelas 10 itu menjadi prioritas. Jadi kelas 11 12 bisa juga diikutkan, tapi skala prioritasnya adalah yang kelas 10 10 Pak. Iya, kelas 10. Nah, berarti proses ini sudah ya Pak ya. Oke. Proses IHT ini persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut. Nah, kemudian berikutnya ini Bapak. Saya ingin mencoba untuk memverifikasi pada saat IHT. Terbaca Ibu Bapak ya? Terbaca ya. Ini ada tahap persiapan, kemudian ada nanti tahap pelaksanaan dan evaluasi. Nah, ini SK-nya ada ya Pak ya? Ada Pak. Ada, oke. Terus panduan IHT ada? Ada. Nah, struktur program memenuhi ya, tadi disampaikan juga sudah 74 jam. Kemudian pengajarnya ini terpenuhi Bu Bapak? Terpenuhi. Kepala sekolah, wakakur, PS, atau guru yang telah mengikuti diklat komite pembelajaran? Yes, hampir semua kemarin mengikuti komite pembelajaran mengikuti materi. Oh iya. Ada yang dari unsur lain enggak Pak? Unsur lain cuma dari pengawas kemarin. Pengawas sekolah itu kan saat itu dilatih juga Pak. Oke. Di BIMTEK artinya gini, memang pengawas sekolah masuk di dalam apa dilakukannya BIMTEK sehingga pengawas sekolah sebenarnya bukan unsur luar atau misalnya mengundang dari pihak lain enggak gitu? Belum ya. Ya, enggak apa-apa. Kemudian ini IHT ya jadwalnya 74 JP. Nah, saat itu dilakukannya daring, luring atau kombinasi, Pak? Kita menggunakan kombinasi, Pak. Kombinasi ya. Untuk materi kemarin ada yang kita sampaikan melalui tatap muka dan ada pula dari aplikasi yang kita sediakan. Termasuk juga dengan penugasannya itu, Pak, yang lewat aplikasi atau LMS. Oh iya, iya. Berarti kombinasi ya. Jadi kombinasi itu modelnya di blok, maksudnya di blok misalnya tadi kan 8 hari ya. 8 hari itu misalnya di blok 3 hari itu luring, kemudian berikutnya daring, atau 1 hari itu model di blok. Daring, setengah hari luring. Gimana Pak? 1 hari penuh tatap muka, lalu nanti ketika sore itu penugasannya baru kita sampaikan di aplikasi. Maaf Pak, kurang begitu jelas Pak. Volumenya maksudnya belum. Tatap mukanya kita 1 hari penuh selama 8 hari itu. Lalu untuk penugasannya mayoritas kita sampaikan ketika selesai dari tatap muka. Jam sore sampai dengan malamnya lagi. Oh iya. Oke. Gimana? Oke, Pak, untuk pertemuannya itu sampai jam 12. Setengah 12 selesai, kemudian dilanjutkan dengan penugasan melalui daring sampai malam. Pokoknya sebelum pagi itu harus sudah selesai semuanya. Tapi yang jam pagi sampai jam 12 itu memang ketemu secara luring ya? Iya Pak, ketemu. Okay. Oh ya, SK ada tadi ya. Terus undangan ini Ibu Bapak, yang belum ada yang kemana ini?
Dinas Pendidikan kan ya, Balai Besar Pak. Balai Besar belum ya? Iya nggak apa-apa. Ini kan sudah berjalan ya, nggak mungkin kalau sudah berjalan ibu bapak ngundang gitu. Iya. Kalau pengawas waktu itu ada ya undangannya ya? Ada, Pak. Ada, bahkan Iya. kepala cabang dinas ada Pak. Kalau Cabang KCD, dinas kemarin. KCD hadir Pak? Hadir. Hadir pembukaannya, Pak. Oh iya. Yang membuka KCD? Iya. Langsung kepala atau ketua ya? Kepala cabangnya langsung, Pak. Langsung kepalanya ya? Kepala cabang dinasnya. KCD ini KCD berapa sih Pak? Nggih, Tuban. Kepala cabang dinas Provinsi Wilayah. Jawa Timur wilayah Bojonegoro Tuban. Gitu. Wilayah Bojonegoro. Baik Ibu Bapak, nah ini kelas 10 semua dapat ya Pak ya? Nggak ada yang terlewat ya? Tidak ada. Ya, Nggak ada. Sip. 10-12 juga dapat Pak. Ya maksudnya ya ini 11-12 kan ini diikutkan gitu. Tapi yang mau kita pastikan bahwa semua yang di kelas 10 itu sudah mendapatkan semua gitu. Sudah Pak. Ya. Kemudian bahan-bahan perangkat pembelajaran waktu itu lengkap ya, ada modulnya, ada bahan tayang, ada format penilaian dan seterusnya ya. Lengkap insya Allah, Pak. Oh iya. Kemudian kelengkapan administrasi ini yang 10A sampai G gimana Ibu Bapak? Semua ada? Ada, Pak. Ada. Ada. Oke. Nah, sekarang terkait dengan mohon maaf Pak, saya minum dulu Pak ya. Terkait dengan pelaksanaan IHT-nya itu sendiri, Bu Bapak. Kalau kebijakan yang menyampaikan dari dinas atau dari kepala sekolah? Dinas. Dari dinas, Pak, kemarin. Pengawas. Dari pengawas. Dari pengawas ya. Kalau pendidikan yang memerdekakan? Ini dari kepala sekolah kemarin, Pak. Kepala sekolahnya. Nah, yang paling ini adalah yang ini, Ibu Bapak. C sampai dengan I ini, Pak. Nah, C dengan I kami coba ingin bersama-sama kita cek. Bocor ya. Bu Winda. Dalam Mikrofonnya, Bu. Ada musiknya, bocor. Kalau coach-nya itu posisi sekarang gimana Pak? Artinya sudah disahkan oleh dinas atau masih proses pengajuan ke dinas atau masih dalam bentuk draft yang ada di sekolah? Oke, terima kasih Pak. Silakan. Untuk kos itu biasanya kami dapat kisi-kisi atau draft dari dinas. Kemarin itu kita baru mendapatkan yang KTSP Pak, yang sementara yang ini yang terakhir itu kami dapat dari Balai atau dari Pusmenjar atau gimana Pak? Saya lupa. Itu sampai sekarang kami belum mendapatkan namanya dari kurikulum itu. Jadi kemarin itu apakah kos, apakah kurikulum sekolah penggerak, apakah kurikulum Merdeka Belajar itu katanya belum ditentukan. Itu mungkin kita butuh informasi untuk itu. Sementara kalau yang sistematika, yang KTSP kita sudah buat Pak. Cuma yang ini yang untuk kos ini kita belum, masih draft Pak. Oke, terima kasih. Oke. Terkait dengan SMKPK ini, itu
misalkan di Jawa Timur gitu ya, atau mungkin di Tuban itu sendiri gitu. Ya, Jawa Itu, Timur. kalau di Tuban ada berapa SMK ya Pak ya yang mendapatkan PK? 5 Pak, kalau nggak salah. 5 ya. Nah, Ya. yang berlima ini saling komunikasi nggak tentang kos gitu? Apa yang harus dihasilkan? Sementara ini untuk yang terbaru belum Pak, tapi kita punya grupnya, cuma kita beda-beda pendamping. Jadi keunggulannya kan beda-beda Pak. Jadi beda. Ya memang ya. Terakhir belum Pak. Ya. Ada yang baru IHT. SMK mana Pak yang baru IHT Pak? Ya sekitar bulan ini SMK mana? Oh ya. Soko swasta Pak. Oh swasta ya. Ya. Okay. Jadi kos itu nanti Bapak pakainya yang dari Pusmenjar ya? Okay. Strukturnya. Iya, kita belum dapat Pak. Oh belum? Belum. Oke, nanti coba saya ini Pak ya. Saya ada Pak, nanti saya kirim ke Bapak gitu. Atau nanti saya share di sini ya, mungkin. Untuk kosnya. Berarti kok kos ini posisinya dalam draft ya? Oke. Draft. Kemudian kalau untuk literasi digital itu semua guru sudah mendapatkan yang belajar ID ya? Sudah Pak. Sudah. Cuma yang mengaktifkan lah itu kita yang belum ngecek. Tapi semuanya sudah di-share user password-nya sudah. Oh iya. Nah, nanti mohon admin sekolah bisa memantau atau memotivasi supaya belajar ID itu memang dimanfaatkan ya Pak ya. Yeah. Kemudian saat itu ada nggak yang khusus dilatih ini? Dilatih apa Pak? Dari sekolah, perwakilan dari sekolah yang dilatih terkait dengan pemanfaatan literasi digital khususnya yang untuk belajar ID. Saya pernah Pak, tapi ya enggak maksudnya enggak belajar ID yang buatannya Pusmenjar itu loh. Saya lupa. Yang ini apa? Apa itu? Ya. Saya lupa apa Pak? Pak Sun. Yang kemarin platform gitu. Iya, platform. Ya. Yang platform digital itu. Ya. Ya, saya Pak. Iya. Merdeka Mengajar. Ya, Merdeka Mengajar bisa. Oke. Dari mana Pak? Dari Pusmenjar. Yang Pusmenjar atau yang dari apa? Pusdatin? Pusmenjar. Ya nggak apa-apa, sama aja sih Pak. Ya. Sama aja. Oke. Kalau ini Pak, yang asesmen yang membedakan kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum paradigma baru itu apa Pak? Yang ini, yang asesmen. Yang asesmen, yang termasuk yang itu Pak, kognitif diagnostik. Diagnostik ya. Jadi untuk asesmen itu yang sangat membedakan sekarang itu adalah harus dilakukannya adalah asesmen diagnostik. Jadi melihat betul sebelum pembelajaran dilakukan itu kita atau sekolah itu sudah mempunyai atau guru yang bersangkutan sudah mempunyai data-data terkait dengan asesmen diagnostik. Jadi sudah mendiagnosa terlebih dahulu
Jadi tahu apa terkait dengan kesiapan peserta didik gitu. Itu yang menjadi titik tekan juga di dalam kurikulum SMKPK itu sendiri, Pak. Kemudian tes awal, tes akhir tadi sudah dilaksanakan ya, sudah diinformasikan. Kemudian pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan ada nggak Pak saat itu, Pak? Ada, Pak. Dibuat nggak? Evaluasi penyelenggaraan. Ada Pak. Ada ya? Ada. Jadi evaluasi penyelenggaraan itu adalah evaluasi terkait dengan ya penyelenggaraannya itu sendiri. Jadi bukan evaluasi materi ya. Kalau evaluasi materi kan ada di sini ya, tes awal, tes akhir. Tapi proses yang selama dilakukan di dalam penyelenggaraan IHT itu dilakukan evaluasi. Gitu. Kemudian pada saat ini, pada saat IHT tadi, itu penekanan ini dilakukan ya, simulasi penekanan yang ini. Kurikulum sekolah sama perangkat ajar serta terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Gimana tanggapan Ibu Bapak yang ini, yang 5 ABC ini? Kan mengerjakan ya saat itu ya? Halo Ibu Bapak? Nggih, Pak. Ya. Nah kemudian setiap hari ada penugasan, Pak. Ada arsip. Nggih. Oke. Untuk yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, itu sekolah saat itu sudah diminta untuk mengirimkan 10 nama ya? Sudah, Pak. Sampai sekarang tapi belum berangkat, belum ada panggilan. yang 10 ya? Iya. Ya. Yang 10 itu yang diusulkan itu analisanya gimana, Pak? Kok 10 orang itu yang diusulkan? Jadi ya yang mengampu pelajaran itu atau yang mengampu untuk penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kirim. Iya, tapi sekolah menunjuk yang 10 itu dengan cara gimana, Pak? Apakah karena adanya di struktur kurikulum itu ada beberapa guru yang barangkali tanda petik kekurangan jam mengajar gitu? Apa itu kriterianya? Kriterianya. Oke, yang sekolah kita itu sebelumnya sudah punya itu Pak kegiatan internal yaitu ketarunaan. Jadi ketarunaan itu salah satu pembentukan karakter anak agar siap nanti pada saat dia di dunia kerja itu sudah punya karakter untuk itu. Kita sudah punya sebelumnya Pak. Jadi tinggal memainkan saja. Jadi yang pertama kita yang kita kirim tentunya Bapak Ibu guru yang sudah terlibat di dalam ketarunaan. Kemudian yang kedua ada yang dari materi PKN ada Pak, PKN ada guru PKN ada. Kemudian yang terakhir baru itu Pak, yang jamnya hilang. Oh iya. Itu baru. Jamnya hilang itu yang mana Pak? Yang IPAS Pak ya? Jam produktifnya kan yang kelas 10 itu hilang banyak Pak. Itu akhirnya kita masukkan itu dari kriterianya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya nggak apa-apa, itu kan diserahkan sekolah itu. Karena kan yang IPAS juga kehilangan juga kan Pak. Nah ini berdasarkan data saya tadi coba lihat data itu nanti tanggal 7, 8, 9, 10 Pak itu pelatihannya, BIMTEK-nya itu untuk tahap 1 itu tanggal 7, 8, 9, 10. Kemudian tahap 2 itu 21, 22, 23, 24.
Itu yang untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Kalau dari daftar sih sekolah Bapak masuk yang batch 1 yang tanggal 7 sampai tanggal 10. Selasa. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa. Pon lagi paing wagi. Ya. Selasa, Rabu, Kamis 9, 10, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti sampai Jumat. Itu sudah nggak bisa milih Pak itu. Batch-nya. Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Itu mohon disiapkan aja Pak. Okay. Tanggal itu. Okay. Jadi tanggal itu kita, tapi daring kok Pak, daring Pak, daring. Oh, daring. Daring Pak, daring. Jangan khawatir Pak, daring. Itu nanti pengampunya kalau nggak salah Pak Sahrir itu. Tadi pagi saya coba lihat ini yang ini siapa gitu saya. Itu nanti serentak seluruh Indonesia Pak. Sejumlah 450 SMK. 450 SMK, kemudian nanti dibagi-bagi, nanti sekolah ini bergabung ke sekolah lain, jadi satu kelas besarnya itu nanti 60, kira-kira seperti itu. Nanti dilakukannya secara daring. Nah, terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini kan sekarang lebih kerennya disingkat P5BK Pak ya. Nah, kalau terkait dengan P5BK ini, Tuban sudah melaksanakan ketarunaan ya Pak. Bagus Pak itu Pak. Oke Pak. Bagus. Yang melaksanakan ketarunaan itu banyak Pak ya kan, di Cirebon, terus apa Jember yang Jember Puger itu katanya juga sama ketarunaan, terus Pandeglang. Berarti Tuban ini yang termasuk penyelenggara ini Pak ya, ketarunaan ya. Oke. Pelayaran kita malah sudah lama itu Pak, di pelayaran yang SMK swasta di Tuban. Oh gitu ya. Ya. Yeah. Nah, kemudian terkait dengan pelaporan IHT, ini sudah Pak ya? Oke Pak. Ampun. Oke. Kemudian ini juga harus dilakukan juga, dan rencana tindak lanjut ini juga harus dilakukan. Bapak bisa lihat di paparan ini, mungkin ada hal yang mau ditanyakan Ibu Bapak terkait verifikasi ini. Oke, insyaallah kalau IHT insyaallah sudah Pak Sun guys. Ampun Pak. Sudah selesai. Iya, maksudnya sudah selesai. Ada nggak yang ini terlewat gitu? Terlewat. Saya ulangi coba ya, Bapak coba lihat gitu. Ada yang terlewat nggak? Kalau terlewat kan artinya tidak sesuai. Tapi nggak apa-apa, artinya ini kan hanya misalnya gini, undangan ke balai kan saat itu belum ya, berarti kan ini tidak sesuai. Tapi nggak apa-apa, artinya tidak sesuai itu bukannya tidak salah Pak. Karena ketidaksesuaian itu mungkin saat itu belum diputuskan gitu, belum diputuskan. Iya. Tidak, nggak apa-apa, itu artinya kan memang proses gitu. Tapi memang ini kan nanti akan justru malah akan menjadi catatan. Karena gini Bapak, yang untuk kegiatan ini itu kan berjalannya paralel Pak ya. Paralel itu begini. Mestinya kalau kurikulum paradigma baru itu tahun ajaran itu baru itu mestinya semua sudah selesai, persiapan macam-macam itu selesai gitu. Tapi ternyata kan ini mundur gitu. Mundur itu artinya ya SOP-nya, terus kegiatan-kegiatan lain pendukung agar
pelaksanaan kurikulum paradigma baru ini berjalan, ini kan dilakukan secara paralel gitu, sehingga pasti ada hal-hal yang ketidaksesuaian itu terjadi gitu. Ibu Bapak pasti merasakan kan, ini belum siap kok, tahun ajaran baru sudah mulai, saya belum membuat ini, belum membuat itu kan begitu. Iya Pak. Itu termasuk panduan-panduan yang menyertainya gitu, maksudnya pedoman, panduan yang menyertainya terhadap apa yang harus dilakukan oleh sekolah ini memang dilakukan secara paralel gitu, sehingga ya kalau orang Jawa namanya apa ya? Gigi mangsa. Iyalah, jadi semua berjalan bareng, ini harus gini, harus gitu ya. Ya ini tantangan bagi SMKPK gitu. Oh ya, satu pertanyaan lagi loh Pak. Tahun kemarin sebagai SMK COE Pak? Tidak Pak. Oh tidak, berarti baru ya? Baru. Ya Kak, kalau apa terkait dengan yang baru memang ya nanti banyak ini Pak, apa hal-hal yang kendala-kendala ada atau solusinya apa ya, ini memang kreativitas dari masing-masing sekolah nanti Pak. Kalau yang pernah mengalami SMK COE ya memang mungkin karena sudah belajar di tahun 2020 terkait dengan SMK COE, nah khususnya terkait dengan ini Pak ya Pak, kegiatan dan pertanggungjawaban itu sudah pengalaman gitu. Kalau yang baru kan pasti lagi mencari-cari kan ini gitu. Ini harus gimana itu, ini harus bagaimana ya sinergi antara apa kepala sekolah dan unsur-unsur lainnya yang ada di sekolah itu, termasuk komite pembelajaran yang sekarang ini gitu, yang Ibu Bapak komite pembelajaran di SK-kan oleh kepala sekolah nggak Pak? Halo? Halo. Atau sedang proses gitu ya? Iya Pak, kemarin untuk penugasannya langsung dari Kota Dinas Pak kemarin. Ya. Kan ini nanti kan pasti apa sampai bulan Desember ini ya Ibu Bapak lumayan juga harus ekstra juga gitu untuk apa melaksanakan SMKPK itu tadi gitu. Tapi semangat Bapak ya, saya yakin lah. Yakin Oke, Pak. insya Allah. Iya. Nah, kemudian ya harus inilah Pak. Oh, Ibu Bapak kan karena sudah komit mau jadi SMKPK nggak? Mau ya sudah. Ya, mau nggak mau ya. Ya termasuk karena ada apa ya istilahnya? Ya proses itu kan kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Wah mestinya harus ada ini dulu baru saya melakukan ini gitu. Harus ada ini dulu saya melakukan ini. Ya ambil inisiatif cukup bagus ini, seperti IHT sudah dilaksanakan nggak apa-apa. Terus tadi Bu Winda atau siapa ya? Wah ini terus harus melakukan ini, terus gimana pendanaan dari mana ya? Itu sekolah lebih tahu lah. Ini berarti, maaf, ini sudah terjawab ya tadi ya. Apakah telah memahami materi IHT? Nah ini sudah ya, sudah oke. Terus bagaimana menyusun kosnya ini? Siapa yang dilibatkan? Ini gimana Pak? Prosedur pada saat melakukan penyusunan kos itu? Bisa diceritakan aja Pak. Gimana Pak? Cek. Okay. Untuk pemahaman tentang materi IHT, jadi kemarin di dalam pelaksanaan IHT itu memang kita belum 100% Pak. Jadi Bapak Ibu guru dan juga dari kami belum seluruhnya dari komite pembelajaran ikut. Akhirnya setelah itu ada tindak lanjut Pak. Jadi pemantapan tentang materi, kita bentuk kelompok-kelompok
kita buat namanya tim guru senior atau tim supervisi, Pak. Jadi kita gerakkan jadi berapa tim supervisi, Pak Sentari? Ada 9, Pak. Ada 9 orang plus komite pembelajaran, kemudian kita beri pemantapan, kemudian dari tim itu punya anggota, Pak. Jadi sistemnya seperti itu. Kemudian untuk kosnya ini masih dalam tahap, kalau yang KTSP sudah jalan, Pak. Jadi kita dengan Kakomli itu mengadakan komunikasi untuk pembuatan kosnya. Sementara untuk yang dari Bapak pengawas kemarin juga belum punya strukturnya. Akhirnya kita disuruh menyesuaikan dengan yang dari provinsi. Kita juga masih bingung. Kita tunggu hari Sabtu, Pak. Saya kemarin gitu sama Bapak pengawas. Bapak pengawas ini cocok ya, mbekan sing KTSP loh, gitu. Biasanya gitu, Pak. Kita ke provinsi itu kadang ditolak kalau nggak sesuai dengan acuannya dinas provinsi. Nah, itu takutnya kayak gitu, antara provinsi dengan pihak pendamping itu nggak match, akhirnya tidak tertandatangani. Ya, itu seperti itu, Pak. Ya, ya pedomannya sebenarnya kan menggunakan yang dari Pusmenjan ya. Iya. Ya, untuk SMKPK di tahun ini untuk kelas 10 memang ya harus dari apa Pusmenjar, Pak. Nggak apa-apa, artinya nanti mungkin ya istilahnya pendekatan ke dinas bahwa karena kami sekolah SMKPK terkait dengan SMKPK peraturan-peraturannya ada, kemudian kami sekolah secara on the track menggunakan peraturan-peraturan itu terhadap peraturan yang berlaku di SMKPK gitu. Ya artinya apapun sekolah berusaha untuk menjelaskan dalam arti tidak menggurui dinas juga, nanti jadi salah juga kalau menggurui dinas, tapi mungkin dengan penjelasan yang cukup pendekatan tidak formal, sehingga barangkali itu akan lebih mendukung lagi dinas dalam rangka melaksanakan sekolah untuk SMKPK itu sendiri itu, Bapak. Oke, Pak. Ya nanti saya kirim ininya, Pak, atau sekolah sudah punya kan yang struktur dari Pusmenjar ya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke. Nanti saya ini, Pak, coba. Nah, ini beberapa bahan yang Ibu Bapak bisa, Ibu Bapak sudah menggunakan ini kan ya? Kalau nyari-nyari gitu. Halo? Oke, Pak. Oke. Sudah semuanya? Ada, Pak, kemarin. Kemarin ada ya? Ya ini aja, Pak, nanti coba dibuka-buka gitu terkait dengan peraturan gitu. Terus CP-nya, kalau ini kan sudah berjalan, pasti ini sudah gitu. Pasti ini sudah digunakan, kemudian buku bahan ajarnya gitu. Ini yang untuk SMK, kemudian ini kenapa bab 1 sampai 3? Ya memang digarap di lebih awal bab 1 sampai 3 supaya bisa berjalan. Nanti ini akan disusul bab-bab berikutnya. Yang seperti tadi saya sampaikan, berjalannya kan memang secara paralel gitu ya. Mestinya ini kan sudah siap dulu baru pembelajaran berlangsung. Tapi ya gimana lagi? Tapi ya artinya tetap harus disediakan. Ini sebenarnya sudah disediakan. Kemudian terkait dengan video-video pembelajaran, terus modul ajar itu ada di sini. Kemudian bahan kos untuk SMK itu saya tadi buka, bukan tadi ya, kemarin sore itu saya buka, ini yang SMK juga masih kosong. Tapi nanti saya kirim aja, Pak, ininya apa? Oke, Pak. Tapi bukan contoh ya, tapi ini apa yang harus ada di dalam kos itu. Iya. Kemudian terkait dengan bimtek, pelatihan, apapun yang ada di sini, itu ada di sini. Kemudian terkait dengan pedoman PKL.
panduan asesmen gitu, panduan pembelajaran dan asesmen ada ya yang dari Pusmenjar? Ibu Bapak punya Pak? Contoh ada Pak, tapi kalau panduannya oh iya. Ya nanti saya coba saya share, saya kirim ya. Oke, itu Ibu Bapak, atau saya coba share sekarang ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak? Ini mohon maaf sudah mengganggu Ibu Bapak di hari Sabtu. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang ditanyakan. Belum ada? Belum ya Pak. Ada Ibu Bapak yang ingin disampaikan? Nanti saya kalau kirim-kirim bahan ke ini ya, ke saya aja Bapak. Pak Amron. Ke Pak Amron ya? Ya. Oke, ya. Nanti kalau saya Rika barangkali tanya. Bu Rika kemarin itu. Saya mau tanya Pak Awan. Oke. Ya, silakan ya. Terima kasih Pak Supriyadi. Ya, Pak. Mungkin masih seputar dengan modul ajar atau perangkat ini, kita masih belum mendapatkan terkait dengan KKM, Mbak. KKM di kelas 10 atau di SMKPK ini nanti tekniknya seperti apa? Ya, ini namanya memang Pak Suntari ya? Ini betul Pak. Betul Ibu nih. Betul Ibu nih Bapak. Pak Suntari. Saya meyakinkan. Oh. Ya, Ibu Bapak, secara eksplisit memang tidak ada istilah keluar istilah yang namanya KKM kan secara eksplisit. Tapi boleh nggak sekolah melakukan itu? Boleh, nggak apa-apa. Tetap kalau mau, sebenarnya kalau SMK ya, itu KKM-nya sebenarnya apa Pak? Kalau menurut Ibu Bapak? Ya standar untuk di materi tersebut Pak. Standar minimal pada materi atau capaian di pembelajaran tersebut. Ya, tapi maksudnya KKM-nya itu sebenarnya adalah standar industri. Itu. KKM-nya sebenarnya itu gitu. Melalui apa? Melalui ya standar-standar yang di industri itu apa gitu kan sebenarnya gitu. Kalau makanya kan ya kalau SMK kan pendekatannya sebenarnya itu gitu. Tapi misalnya boleh nggak memunculkan KKM minimal sekian? Ya silahkan aja. Itu kan untuk mengontrol siswa di sekolah gitu supaya dia mencapai ke sana gitu. Tetapi secara eksplisit muncul itu tidak nampak Pak gitu di paradigma baru ini. Gitu Pak. Masih belum ini Pak? Atau sudah ada gambaran Pak? Ya 60%, Pak. 60%. 60%. Oke. 60% sudah ada gambaran. Ya gini Pak, kalau SMK itu sebenarnya KKM-nya itu ya, kalau dia kriteria minimal yang harus dicapai ya standar yang dari industri itu tadi, KKNI atau SKKNI sebenarnya. Itu sebenarnya standar yang benar itu gitu. Tapi di dalam proses pendidikan itu tadi ya memang sekolah ingin menyantumkan. Boleh nggak? Ya boleh saja. Di paradigma baru ini boleh gitu. Tetapi secara eksplisit dan itu ditekankan harus ada ini itu nggak muncul itu Pak. Maka saya paham Pak Suntari menanyakan itu gitu. Berarti Bapak kan sudah
mencoba untuk mempelajari itu, kok nggak muncul adanya KKM begitu? Betul, Pak. Betul seperti itu. Iya makanya. Tapi boleh nggak sekolah membuat itu? Boleh. Boleh. Gitu. Kecuali gini, di peraturan ada KKM, sekolah nggak melakukan itu salah, kan gitu. Tetapi kalau di sana tidak ada secara eksplisit bahwa itu menyatakan itu, sekolah melakukan itu boleh nggak? Boleh. Gitu. Gitu Pak Suntari ya. Oke Pak, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjawab gitu. Kalau enggak ya nanti kita saling mengisi lah. Oke Pak, terima kasih informasinya. Iya. Yang lain? Lah nanti gini Pak, misalnya ya Pak Suntari. Ya saya bukan ngajarin ini ya, melawan pengawas itu bukan. Ada pengawas nggak mau maaf? Tidak ada, Pak. Ada nggak Pak? Kalau ada kan kita diskusi gitu. Tidak ada. Nggak ada. Jadi kalau Bapak melakukan sesuatu, terus kemudian, lah ini di aturan kan nggak ada gitu. Lah tujuannya baik Pak gitu. Gitu aja. Tapi ya terus jangan saya harus begini Pak, ya ikutin aja Pak. Tapi kita dengan melakukan sesuatu yang baik itu boleh kok Pak. Kecuali ya itu tadi sudah ada aturannya Bapak nggak melakukan itu. Itu yang mungkin bisa menjadi salah gitu. Begitu. Yang lain tadi kayaknya ada yang ini selain Pak Suntari. Bu Rika tadi nggak jadi, Bu Rika. Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai pendampingan yang di sekolah satu kali 4 hari itu dilaksanakan mengenai ini pendampingan asesmen pembelajaran. Nah, niku nanti itu yang dinilai guru komite pembelajaran atau keseluruh laporan IHT kemarin Pak. Kalau misalnya guru komite pembelajaran, berarti kami guru komite pembelajaran harus menyiapkan istilahnya modul ajar yang benar-benar sudah jadi untuk diterapkan ke siswa seperti itu atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, Ibu Rika, ini terkait dengan kegiatan pendampingan itu sebenarnya tidak hanya kegiatan yang terkait dengan IHT ya, tetapi kami mencoba untuk mendampingi sekolah ini agar tujuan yang diinginkan di sekolah SMKPK itu bisa tercapai. Jadi intinya itu, sehingga ada pendampingan yang tadi disampaikan Bu Rika yang di terakhir ada asesmen itu dalam rangka proses yang sudah dilakukan mulai dari persiapan IHT, kemudian IHT, terus menghasilkan produk-produk seperti contohnya misalnya tadi guru harus ada bahan ajar, terus kemudian ada sebelum bahan ajar ada capaian pembelajaran, ATP, alur tujuan pembelajaran, dan seterusnya, sampai ibu bapak melakukan proses pembelajaran, dan seterusnya gitu, sampai melakukan penilaian atau asesmen. Nah, itu yang akan kita lakukan di akhir tadi, Bu, di akhir yang di kegiatan pendampingan yang terakhir yang asesmen tadi itu. Saat luring itu ya, Pak ya. Iya, jadi artinya gini, bahan ajar itu bukan karena maksudnya gini, bahan ajar itu memang sebuah kebutuhan yang ada di sekolah gitu, bukan karena akan dinilai oleh unsur eksternal, bukan. Jadi intinya itu aja. Intinya bahwa itu kebutuhan sekolah yang harus ada gitu. Nah, perkara nanti mau dilakukan penilaian atau asesmen dari unsur eksternal itu lain lagi gitu. Yeah. Terima kasih Pak. Ya, sami-sami.
Yang lain, Ibu apa? Bu Rika itu kemarin termasuk yang kita ajukan jadi tim pembuat modul ajar, Pak, yang produktif. Itu apakah sudah ada kabar, Pak? Kira-kira kapan mulainya? Bu Rika itu membuat yang bahan ajar itu? Usulan, Pak. Kemarin kita disuruh usulan. Okay. Oh, usulan. Ya nanti kita lihat, Bu. Karena kalau yang untuk bahan ajar yang bab 1, bab 2, bab 3 kan itu sudah ada kan? Halo? Belum ngecek, Pak. Belum. Maksudnya belum ada, kan ada di tim MGMP ATPH itu yang guru SMKPK masih belum punya untuk kelas 10 modulnya yang dari pemerintah, maksudnya yang untuk panduan seluruh ATPH gitu belum punya. Kalau yang kelas 10 untuk bab 1, bab 2, bab 3 kan sudah ada, Bu. Kemarin ada yang nge-share, cuma terasa ini belum resmi, baru jadi, tapi jangan digandakan dulu, ini hanya untuk apa ya, acuan kita bersama seperti itu. Ya, artinya itu belum ada apa Pak, kalau dicetak itu ada BNS apa? BN apa, yang ISBN. keluar itunya, Mas. Ya. Ya, artinya itu apa? Sebagai pegangan awal lah untuk Ibu Bapak boleh menggunakan itu untuk saat ini boleh menggunakan itu, dan itu adalah bahan yang memang disiapkan untuk mengantisipasi kekosongan yang harus sudah ada bahan ajar gitu. Jadi kalau dalam kondisi apa istilahnya apa ya, kondisi force majeure itu kan harus ada gitu, maka itu sementara gunakan dulu, Bu. Nggak apa-apa. Semua sudah ada kan itu kalau nggak salah di situ. Tapi baru bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Iya. Ya. Nggak apa-apa, itu dipakai dulu aja. Pak Lintang mau nanya, Pak Lintang? Buatan, Pak. Cukup. Oh ya. Yang lain? Ini yang sering ikut pelatihan di Cianjur siapa ini? Bu Rika ini, Pak. Bu Winda pernah. Oh, Bu Winda pernah itu pelatihan juga di masih apa? Di sekolah ini, Pak, tapi di sekolah yang ditunjuk gitu, Pak, nggak langsung ke Cianjurnya. Oh, apa namanya? Sampai lupa juga. Pusat belajar gitu. Ya, di pusat belajarnya gitu ya. Okay. Kalau yang upskilling, reskilling ada yang ikut tanggal 6 besok? Enggak, Pak. Kebetulan ini kan masih honorer, Pak. Jadi masih mau fokus yang P3K ini tanggal 13. Jadi tanggal 13 ya. Karena SMKPK ini jadwalnya juga padat, jadi kami agak membagi-bagi, Pak, gitu untuk mengikuti. Bu, kalau urusan itu harus lebih diutamakan, Bu. Jadi kalau terkait dengan nasib jangka panjang ya harus dilakukan dulu, Bu, Pak. Jangan ditinggal. Kalau misalnya harus tes terus kemudian ada pelatihan, ya kalau saya pun saat itu zaman dulu juga mengutamakan itu dulu, Pak. Ya iyalah, itu untuk masa depan misalnya. Di sekolah kita ini awal-awal bulan ini sibuk banget, Pak. Tanggal 7 sampai 9 kalau kalau jadi itu wakil bupati mau ke sini. Makanya tanggal 7 sampai 9 itu. Terus kemudian tanggal 15 itu kepala dinas provinsi mau ke sini juga. Oh, ya nggak apa-apa. Iya. Artinya itu, Pak, sudah menjadi magnet untuk dilihat gitu.
meskipun ya namanya mau didatangi ya pasti sibuk gitu. Subuh. Tapi nanti sibuknya tidak hanya gimana Pak Sundari? Sibuk mempersiapkan itu loh Pak. Oh iyalah. Ya nggak apa-apa Pak, ya harus mau tidak mau harus melakukan itu gitu. Karena Bapak kan sudah komitmen menjadi SMKPK. Ini juga Pak, apa itu TMT Plus itu juga 6 sampai 19 itu guru dan kasek juga. Oh gitu ya. TMT Plus yang sama Belanda itu. Ya. Jadi, double. Ya harus mengatur-ngatur lah waktunya. Ibu Bapak pernah mengalami ini nggak Zoom meeting atau Google Meet 3 gitu di waktu yang sama gitu, 2 gitu, satu dengan dinas, kebetulan satu kepala sekolah menginstruksikan juga, satu ikut pelatihan, ini ikut juga gitu, jadi saat itu harus 2 gitu. Ya itu tantangan sendiri untuk sekolah Pak, dan SDM yang ada di sekolah itu juga gitu. Gitu ya Bapak, ada pertanyaan? Oke, berarti nanti yang saya share satu itu tadi kos ya Pak ya, kos yang sesuai dengan Pusmenjar Pak ya. Oke. Pusmenjar. Kos. Terus yang kedua apa? Materi tadi Pak, yang hari ini. Materi yang apa tadi ya? Yang jenengan share screen tadi. Yang lembar supervisi itu loh Pak. Untuk yang lembar supervisi. Yang lembar apa Pak? Yang lembar supervisi tadi loh Pak. Bahan dari ini tuh. Checklist Pak. Checklist kegiatan mulai dari IHT perencanaan tadi loh Pak. Oh ya. Yang bahan paparan tadi ya? Paparan tadi loh Pak. Paparan hari ini. Tadi kan ada link apa tadi kita belum. Oh yang link. Yang ini, sebentar. Yang link ya? Yang jenengan share hari ini pokoknya Pak. Tadi loh. Oh ya udah, nanti saya berikan aja nanti. Terus apalagi soalnya janjinya kalau nggak dicatat tuh lupa Pak. Agenda selanjutnya Pak mungkin. Oh ya, agenda selanjutnya itu ya saya nanti akan luring itu 4 hari. Jadi datang ke sekolah, tapi nanti saya harus melihat penjadwalan juga Pak. Artinya ya nanti daringnya nggak ada lagi ini. Yang sekarang ini? Oke, maksudnya enggak, yang kayak enggak. Langsung. Enggak, nanti setelah luring, Mbak. Oh, oke. Iya. Saya nanti luring itu mudah-mudahan ya kita usahakan paling lama pertengahan Oktober. Itu paling lama ya. Oke. Ya nanti komunikasi lah. Saya itu menjadwalkannya itu pertengahan September ini sampai nanti pertengahan Oktober gitu. Karena kan harus 4 sekolah. Kebetulan yang di Tuban ini kan baru baru daring hari ini gitu. Kalau sekolah lain, 2 sekolah yang lain saya sudah melakukan, sehingga nanti saya lihat penjadwalannya dulu Pak. Gitu. Oh ya, nanti mohon Pak Imron melaporkan ke kepala sekolahnya. Oke. Ini sudah saya share. Oh iya, maaf. Ada yang rekam ini nggak? Sudah Pak, saya rekam. Ada. Tadi Pak. Halo? Oke, dari jenengan buka tadi. Halo. Halo. Agak putus-putus Pak. Agak putus-putus. Yang putus-putus saya ya, posisinya. Oke. Pak. Putus nyambung.
Oh, putus-putus ya? Bentar Pak ya. Putus. Masih putus-putus Pak? Tidak Pak. Ya, lancar Pak. Masih? Halo? Boten. Lancar, Pak. Suaranya tapi gambarnya Cik. Sudah lumayan bagus ya? Maaf. Gambarnya belum bersih. Sudah lumayan. Tadi ngerekamnya sudah dari tadi belum? Sudah Pak, tapi setelah jenengan salam. Halo? Setelah salam Tes. baru saya rekam. Oh bukan? Halo. Maksudnya Halo. sudah dari Terus tadi kan ya? Halo? Sudah. Ya. Oke, Sudah. saya Pak ganti jaringan. Ya mudah-mudahan sukses rekamnya. Agak dibuka. Rekaman ulang lagi. Hilang lagi Pak? Pak. Hilang lagi Pak? Itu, Pak. Sabun. Pak. Hilang lagi nggak? Sudah lancar, Pak. Sudah. Oh ya, Jelas, Pak. saya mau nanya. Ngerekamnya kapan Pak? Dari jenengan salam. Maksudnya setelah salam baru saya Oh ya rekam. sudah. Ya sudah ya. Oke. Nanti saya minta dikirimi Pak ya. Oke, Pak. Saya kasih alamat emailnya nanti. Oh, oke. Siap. Saya mau ambil gambar ini yang apa? Yang tidak nampak harus videonya diaktifkan. Gambar diaktifkan semua. Bu Indah, gambarnya Bu Indah. Mesti orang adus yang orang aktif. Bu Indah, Bani. Arif. Ya. Bani. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, sekali lagi Pak ya. 1, 2, 3. Ya, cukup. Baik Ibu Bapak, mungkin di awal pertemuan ini cukup ya Pak kalau nggak ada pertanyaan. Yang lupa tadi perkenalan, Pak. Loh, saya sudah Pak. Oh iya perkenalan. Loh kalau saya sudah mengenalkan diri. Pengenalan. Sudah. Nama saya Supriyadi, kan tadi begitu. Dari Balai- asalnya, Pak. Oh, asalnya. Asalnya kalau dari Tuban jauh. Dari Jogja, Pak. Oh, Jogja. Jogja. Oke. Kayak basa kromo kok saged. Oh, nggih saged atuh, Pak. Bahasa Sunda juga bisa, Pak. Oke. Dikit-dikit tapi. Terus dulu ngajar Bu Winda itu ngajar apa, Pak? Jenengan? Kalau nggak salah kan pelatihan fisika itu kalau nggak salah. Oh, gitu. Maksudnya Bu Winda pinter ora. Gimana, Pak? Enggak. Dulu Bu Winda pas di kelas tuh Pak nakal panda gitu. Oh. Katanya nggak boleh diceritakan gitu. Lagi cerita, Pak. Oke, Pak, besok bisa dilanjut pada waktu ke singgahan. Ah iya. Kalau dari apa universitas apa tadi jauh? Jauh. Sekitar berapa ya? Hampir 90, hampir 100 kilo. Oh gitu ya? Iya. Tubannya yang ke arah mana, Pak? Jangan kalau Arah ke timur sini atau- iya. Lewat Bojonegoro, Pak, lebih dekat. Oh, lebih dekat Bojonegoro ya? Iya. Berarti kalau misalnya dari yang mana? Dari Cilacap, Wanareja. Ibu, ada yang dari Cilacap nggak nih? Ini yang sering Bu Sinta ya. Kalau dari Wanareja, dari Cilacap ke berarti mending lewat selatan ya, tidak lewat utara ya? Utara, Pak, mendingan. Mana ya? Bukan, maksudnya Oh, dari Cilacap. kalau dari Cilacap itu tetap lewat jalur Magelang gitu, Jogja, Magelang atau motong ke arah utara dulu baru lewat tol gitu. Cilacap. Kurang ngerti, Pak, kalau dari Cilacap ke Tuban itu. Oh iya.
Kalau dari Magelang berarti kan Magelang, Kudus, nanti Rembang baru Tuban itu. Oh, berarti lewat tol Tuban. aja Pak, cepat turunnya di Ngawi itu loh. Kalau tol Ngawi. Oh, Ngawi ya. Mending nopo, Pak? Jadi niteh nopo? Gimana? Mau naik apa niteh? Oh. Kendaraan. Ya soalnya kan saya rencana kalau misalnya ke Wanarja dulu baru ke Tuban nantinya. Oh iya, sekarang soalnya nggak lewat Pantura. Kalau dulu kan lewat Pantura. Ya, kan lewat tol ya. Iya. Ya, ya. Yang lain ada? Sebentar, ampun Pak. Cukup Pak. Oke. Nanti misalnya via pun bisa Pak konsultasi. Misalnya Pak boleh. Buat kosnya itu kok ada kebingungan di kami. Boleh, silakan. Oke, Pak. Asal bayponnya jangan tengah malam, Pak. Jam 2 malam gitu ya enggak dijawab, Pak. Langsung tarif Pak biasanya. Ya kalau batas waktu misalnya jam 9 malam masih. Tapi kalau tengah malam enggak. Oke, Pak. Oke. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ini guru-guru hebat ini. Hari Sabtu diajak Zoom juga mau gitu. Ya tapi karena sudah tugasnya ya Bapak ya, sudah komit SMKPK ya sudah. Tadi ada istilah kebacut nyemplung gitu. Ya nggak apa-apa. Kan Ibu Bapak kan nanti juga satu saat kan mungkin ya ini kan Ibu Bapak proses belajar juga sebenarnya nanti. Nanti Ibu Bapak mungkin ke depan dengan proses yang seperti ini akan lebih tidak pantang menyerah gitu. Begitu, kalau gitu saya kembalikan ke Pak Amron. Terima kasih Pak Subrati. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur sekali yang kita tunggu-tunggu. Jadi kita dari dulu itu Pak menunggu-nunggu pendampingnya siapa, dari mana, alhamdulillah sudah terjawab. Jadi kita hari ini mendapat pencerahan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan di SMK kita dan kemudian tugas dan tanggung jawab kita mendapatkan hidayah dari Allah, dimudahkan dan bermanfaat bagi anak-anak kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Bapak semuanya. Mohon maaf. Oke Pak. Oke. Terus Bun. Ye, sami-sami. Izin ye. Ye. Keluar ye. Ye.